bahwa konsinyasi itu tidak hanya kliennya Marisa. Oh, banyak. Tapi ada sekitar 42 sekian gitu Iya. miliar itu Iya. yang ada di sana. Lah, model-model semacam ini kan jelas-jelas merugikan masyarakat. Betul. Pak Risang sebagai pengacara, ini mau didiamkan begini, jelas-jelas ada konfirmasi dari sana, Pak Risang? Kita tunggu itikat baik dulu Ya. dari Pengadilan Negeri Bangkalan sampai hari Kamis atau Jumat terakhir. Kamis besok dong. Kamis besok. Hari ini berarti hari ini. Dari video itu. Ya, hari ini. Ya, paling ya. lambat besok Jumat. Kalau sudah tidak minggu depan sudah nggak ada kompromi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa saya Alun Haris di acara Sandasan Nusa. Sekarang ini akan sanyak lagi urusan sandrasan ini. Pasti sanyak. Berawal dari informasi dan juga gerakan yang dilakukan oleh Risang ya, terkait dengan urusan uang konsinyasi yang ada di Pengadilan Negeri Bangkalan. Yang awalnya biar Bang Risang nanti yang cerita gimana awal ceritanya dari urusan uang konsinyasi yang sampai hari ini ribetnya bukan main untuk bisa pencairan ini. Assalamualaikum Bang Risang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar detail lu ceritakan dong itu gimana awalnya itu kasus itu sampai mencak-mencak ke ngungkein Pengadilan Tinggi Surabaya itu gimana ceritanya? Pengadilan Tinggi ya. Ini kan konsinyasi yang saya tangani ini hanya satu ya. Satu di antara sekian kan ya. Yang totalnya kalau nggak salah uang konsinyasi di pengadilan itu mencapai kalau tidak salah ya sekitar 42 miliaran. Jumlah akumulasinya Total ya. Yang dititipkan di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri di rekening Pengadilan Negeri pada Bank Tabungan Negara Bangkalan kan gitu. Nah, ada satu klien, ada warga. Sejak tahun berapa itu? 2020 yang saya ketahui. Sejak tahun 2020. Ya. Iya. Kemudian ada satu klien ini yang sudah dikonsinyasi karena ada sengketa, ada persoalan, ada yang mengklaim kan gitu. Nah, sudah inkrah ini, sudah putus tanggal 30 Desember 2022. Relasnya baru diterima tanggal 2 Mei 2023. Nah, kita kan juga bukan orang bodoh kan, walaupun tahu itu diputus Desember 2022 ya kita diam kan gitu, karena belum terima relas. Setelah terima relas, kita minta relasnya pemberitahuan. Relas itu dapat dari mana? Dari Pengadilan Negeri. Oh, dari Pengadilan Negeri. Sudah kita terima relas tanggal 2 dengan putusannya, dengan salinannya. Hari itu juga kita memohon secara tertulis untuk mendapatkan surat keterangan inkrah karena kita sudah terima relas. Nah, di situ akar pertama seolah nih Selengkaknya perseteruan antara RAR ini dengan panitera dengan kepaniteraan ya, kepaniteraan ini karena bukan urusan perkara ya, jangan dicampur adukkan nanti dikira saya demo pengadilan ini terkait perkara, tidak ada ya. Jadi dengan panitera ya, RAR ini dengan kepaniteraan PN Bangkalan ini berawal dari situ. Karena waktu itu tiba-tiba menyatakan bahwa putusan kasasi itu tidak inkrah, harus menunggu 180 hari. Sampai kalau ada PK itu harus menunggu sampai ada putusan PK. Mereka tidak paham yang namanya 180 hari itu. 180 hari itu kalau pakai kelalaian hakim. Kalau pakai novum itu 180 hari sejak novum ditemukan. Artinya PK itu bisa diajukan 2030 juga masih bisa. Terus sampai kapan klien saya ini menerima uang ganti ruginya? Sementara tanahnya dia sejak tahun 2020 sudah ditanda kutip dirampas negara kan, dieksploitasi ya. Negara sudah membayar, sudah digunakan. Negara sudah membayar, uangnya dititipkan di pengadilan dengan penetapan konsinyasi nomor 3 BDT G Kons 2020 PN Bangkalan. Artinya kalau memakai perspektif panitera dalam konteks ini menunggu PK bahwa keingkrahan perkara itu dianggap tidak bisa untuk dieksekusi gitu kan? Iya. Menunggu PK yang PK itu sebetulnya nggak ada batasan waktu. Nggak ada. Disinilah kecurigaan awal kami muncul, panitera ini main-main ini. Karena itu nggak ada di hukum acara seperti itu. Akhirnya demolah kita. Karena mereka dikoreksi tidak mau, ditunjukkan aturannya tidak mau, dan kita dicibir, dibilang tidak tahu aturan. Ketika kita mau luruskan juga tidak mau, kita dipersilahkan mau demo, mau audiensi, terserah, pokoknya aturannya begini. Akhirnya demo lah kita pertama itu. Demo pertama sudah dijelaskan oleh Humas bahwa kasus yang untuk
perkara kami ini yang saya tangani ini inkrah. Artinya Sudah panitera inkrah. mau ngoreksi. Ya, Panitera mau ngoreksi dari humas. akhirnya terpaksa kan, akhirnya terkoreksi lah itu, keluarlah surat keterangan setelah demo kedua. Oh, surat demo kedua itu ya. Demo kedua, kenapa? Masih bikin alasan lagi panitera ini dan Untuk demo pertama. untuk inkrah ini masih bikin alasan lagi yang itu? aneh-aneh karena tidak ada hukum acara apa? Jawabannya menunggu seluruh pihak menerima relas. Dan harus 14 hari setelah relas diterima oleh para pihak. Ini lucu. Nah, itu yang pertama tadi tentang masalah definisi inkrah yang beda dengan umumnya gitu kan. Yang kedua bukan umumnya dengan undang-undang. artinya perspektif dan pemahaman secara umum gitu. Iya, dungu. Kemaniteraannya dungu di situ. Terus yang kedua setelah di demo 2 kali masih ada alasan lagi. masih bikin lagi alasan lagi Menunggu relas tersebar ke dan 14 hari menunggu tanggal BHT. BHT itu untuk putusan kasasi katanya 14 hari setelah relas diterima. Ini tidak ada aturannya. Yang namanya tanggal BHT itu berkekuatan hukum tetap itu untuk tingkat pertama. Untuk ke banding itu 14 hari, banding untuk ke kasasi 14 hari. Setelah kasasi itu inkrah atau berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan. Marisan, jangan-jangan memang paniteranya ini bukan tidak mempunyai basic hukum. Memang, Begitu ya? Memang. Tapi justru Oh, titelnya SHMH. Oh, gitu. SHMH, tidak tahu dapat dari mana. Itu yang kedua. Yang kedua itu alasannya adalah menunggu relas itu sudah tersebar dan diterima oleh banyak pihak, pihak, dan menunggu 14 hari. Itu alasan setelah mengoreksi alasan pertama bahwa pemahaman ke inkrah itu sama dengan pemahaman Bang Rizal. Betul, sepakat dengan kami. Terus setelah itu gimana? Bikin alasan baru lagi. Kami yang mengalah. Ya sudahlah, kami mengalah karena ini kalau dihitung itu tinggal 3 hari. Ya sudah, kami mengalah 3 hari. Akhirnya keluarlah surat keterangan berkekuatan hukum tetap yang isinya sangat lucu. Gimana? Konyol. Karena berkekuatan hukum tetap bagi relas yang diterima tanggal 2, inkrah di tanggal 19. Ini kan lucu, ini kan tidak boleh gitu. Itu bisa saya tayangkan juga kan? Boleh Nanti ya. Boleh, ada di sini. Ada tayangkan, nanti tinggal ambil PDF ada. Nanti saya kirim nanti. Oke, itu penjelasan dari pihak panitera secara penjelasan dari pihak Pengadilan iya PN. Institusi, Walaupun ini kepaniteraan tetap lembaganya PN kan gitu. karena itu surat resmi kan? Iya, resmi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ya itu ya. Nah, ini masih ngalah. Kita ngalah lah. Sudahlah, berapa hari lagi kan kita juga tidak mau ribut-ribut. Nah, kita sangat hargai institusi pengadilan ini kan. Ya sudah, kita uruslah setelah inkrah ini keluar, kita urus secara litigasi ke PUPR Jawa Timur dan panitia pengadaan tanah. Dalam hal ini BPN Kanwil kan ya. Iya, betul. Diurus, keluarlah itu surat pengantar pengambilan uang ganti rugi ya, konsinyasi yang uang ganti rugi yang dikonsinyasi di Pengadilan Negeri Bangkalan. Yang mengeluarkan panitia pengadaan BPN Jatim. BPN Jatim melalui BPN Bangkalan kan gitu. Keluar tanggal 26 Mei, hari Jumat kemarin. Hari Jumat. Nah, Jumat itu juga kita lengkapi karena syaratnya cuma itu kan. Di situ sudah terlampir akte surat berita acara pelepasan hak, surat pernyataan dari pemilik tanah bersedia menerima uang ganti rugi. Kan kemudian surat berita acara penyerahan uang dari BPWS atau dari BPN ini ke pengadilan dilampirkan juga. Terus ada surat keterangan pemutusan hubungan hak. Sudah lengkap semua. Artinya secara administratif itu sudah sangat lengkap. Dan setelah itu diajukan kemana lagi? Ke pengadilan negeri lagi dimohonkan. Jadi surat kuasa kami didaftarkan, didaftarkan di kepaniteraan sudah. Syarat-syarat kemudian minta nasegel, kita nasegel semua bukti punya. Waktu itu sudah mulai aneh. Itu hari Jumat kan? Hari Jumat sudah. Hari Senin ini mulai ada yang aneh-aneh lagi. Aneh-aneh lagi mintanya. Mohon dilampirkan bukti-bukti lain yang bisa untuk memperkuatkan agar panitera bisa mempertimbangkan. Loh, panitera ini urusan administrasi nggak boleh dipertimbangkan. Kok kayak mau masukkan pokok perkara baru gitu ya? Ini kok kayak kita membuktikan apa? Lampirannya administrasinya cukup. Jadi akhirnya apa? Kita lampirkan yang lucu-lucu juga. Jadi kita lampirkan apa? Foto waktu menyerahkan sertifikat, foto waktu
PUPR atau Kanwil ini PPN Jatim ini menyerahkan berita pengantar pencairan uang di foto itu kami lampirkan di Nasegel. Selesai kan ya? Selesai. Saya kira sudah lengkap. Ternyata besoknya Masih belum lagi ya? ada lagi tambahan. Gimana Tambahannya aneh lagi. Syarat lagi gitu ya? Syarat lagi, padahal ini bukan syarat. Minta lagi, aneh-aneh lagi paniteranya. Apa? Mintanya ini kan saya jelaskan awal, sertifikat ini atas nama klien saya. Terus termohon konsinyasinya klien saya. Ya. Tetapi kemudian minta pernyataan bahwa klien saya ini adalah ahli waris suaminya. Hubungannya apa? Kalau ahli waris suaminya banyak, bukan hanya klien saya kan. Itu sudah 4 tahap alasan yang diberikan oleh pihak pengadilan dalam konteks ini untuk bagaimana mencairkan hak dari kliennya Pak. Ya. Kita ngopi dulu Pak Desang. Kita ngopi dulu Pak Desang. Karena masih panjang ini. Karena kedunguan ini masih panjang gitu. Dan itu kan menarik ketika bicara hak masyarakat, apalagi orang yang tidak paham. Seorang si Risang saja yang sudah hari ini sudah mempunyai bendera advokat masih digituin, masih dibodohi. Apalagi masyarakat biasa. Ada 4 tahap alasan-alasan yang tidak masuk akal, bukan alasan yuridis. Bukan yuridis. Yang itu justru keluar dari lembaga yang sangat pengadilan. Iya. Tempat produk hukum, salah satu produk hukum muncul di situ. Nah, sekarang setelah itu apa lagi Pak Desang? Sudah cair? Enggak, nambah lagi alasannya. Tetapi katanya kapanitraan ini, tetapi ini belum bisa dicairkan karena masih menunggu pelantikan panitera di Ponorogo. Lah apa hubungannya? ini juga meskipun saya bukan orang hukum ini kan. Tapi lucu nih. Nggak ada alasan, ini lucu-lucu banget gitu. Jadi oke lah. Akhirnya kami minta tertulis karena ini pelantikannya juga tidak pasti tanggalnya. Kapan? Lo kan ini menunggu hal yang tidak pasti, menunggu pelantikan panitera baru di Ponorogo. Lo hubungannya apa? Akhirnya minta panitera baru untuk mengganti panitera sini. Dan kami waktu itu sempat emosi juga. Saya memang orangnya sedikit gampang-gampang emosi karena ini saya merasa di sini benar posisi saya. Benar dibodohi oleh pemilik kewenangan kan begitu. Yang bodoh kan gitu dan arogan tapi kan gitu. Nah, terus kewenangan yang sewenang-wenang gitu. Kewenangan yang sewenang-wenang dan arogan kan gitu. Kemudian akhirnya kami minta tertulis lah supaya pada saatnya kami bisa menagih dengan enak kan. Dengan enak. Karena waktu itu bahasanya begini. Bahasa lisannya. Silahkan kalau Bapak merasa keberatan karena ini sudah petunjuk dari pengadilan tinggi waktu itu ya, waktu itu. Silahkan. Saya tidak mau berdebat, bahwa kita tidak mendebat, kita ini meminta aturan-aturannya. Saya tidak mau berdebat karena masih banyak kerjaan katanya dia. Lo katanya nggak bisa kerja, lo kok ngomong banyak kerjaan? Kan bahasanya dia tidak bisa bekerja karena menunggu pelantikan panitera di Ponorogo. Tapi dia ngomong karena banyak kerjaan. Lo kalau nggak kerja kok banyak kerjaan apa? Nyuci piring kan gitu. Maksudnya alasan-alasan itu jelas-jelas diadakan dia dicari-cari, kemudian diberikanlah kami besoknya tertulis. Nah, tertulis disitulah kami juga agak terkejut karena di situ ditulis bahwa berdasarkan fatwa tinggi Surabaya bahwa pencairan uang konsinyasi tidak bisa dicairkan karena menunggu pelantikan panitera Bangkalan di Pengadilan Negeri Ponorogo. Itu fatwa. Tertulisnya begitu. Kita kasih nanti, kasih. Tidak apa-apa. Ini seharusnya rahasia dokumen, tapi saya kasih karena sudah kegilaan ini harus dilawan dengan cara-cara gila gitu. Ini itu gila ini. Fatwa dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Pengadilan Negeri Bangkalan katanya penundaan pencairan itu berdasarkan fatwa gitu. Dari Pengadilan Tinggi Surabaya. Baiklah kami pamit kan gitu. Berarti kami itu ada kan? Ada fatwanya. Ada, makanya ada di sini kita tunggu dulu. Karena ini katanya fatwa, berarti percuma dong kita nagih ke PN Bangkalan kan. Akhirnya kita demo itu Pengadilan Tinggi. Oh, barusan itu yang bilang fatwa itu hanya secara ucapan. Enggak, lisan. Tertulis. Oh, ada tertulis. Tertulis, iya, tertulis. Nah, akhirnya dengan dasar itu kami demo ke Pengadilan Tinggi. Ini apa kok intervensi urusan ini dengan membuat fatwa kan gitu. Fatwanya juga fatwa dungu kan gitu.
Karena ini bukan alasan yuridis. Boleh kami ditolak dengan alasan yuridis atau dengan penetapan sehingga bisa melakukan upaya hukum kan gitu. Ini kan tidak bisa. Karena tidak bisa dan ini gila itu urusan VPN Bangkalan ini. Repot memang berdebat dengan orang bodoh. Emang saya hindari sebetulnya berdebat dengan orang bodoh itu. Enggak, setelah ke sana apa jawaban dari PT? Akhirnya demo lah. Kita kerahkan separuh kekuatan, separuh kekuatan. Kita bawa 50 massa itu. Karena kalau kita demo di sini kan diremehkan ya, karena kita bawa 10, 5, maunya tidak mau ribut-ribut di rumah sendiri kan. Jadi kita bawa itu dengan belasan mobil, kita tutup Jalan Sumatera. Kita demo di sana juga kaget. Jadi awalnya mereka menyatakan diterima oleh Humas kalau nggak salah itu wakil ketua PT diterima. Mereka juga awalnya agak emosi. Karena awal menerimanya. Awalnya begini, tapi halus emosinya, nggak seperti sini. Karena mereka pintar-pintar ternyata bahwa ada apa bapak-bapak ke pengadilan tinggi terkait konsinyasi. Karena kami ini tidak pernah terlibat urusan konsinyasi dan tidak pernah terima konsinyasi. Gitu. Apalagi kejadiannya di Pengadilan Negeri Bangkalan. Jadi apakah bapak tidak salah alamat unjuk rasa ke sini? Saya jawab, tidak. Kami juga bukan orang bodoh. Kami tanpa dasar tidak akan datang ke sini. Saya tunjukkanlah surat dari Pengadilan Negeri. Kaget karena di situ ada fatwa pengadilan tinggi. Mana fatwanya, Pak? Dikasih. Ya enggak ada, pengadilan tinggi ngomong ke pengadilan tinggi tidak pernah mengeluarkan fatwa apa-apa. Ini kan menarik kan. Artinya kalau memang di sini sudah ada tertulis gitu ya, seolah-olah itu resmi itu kan ya. Seolah resmi ketika tadi saya mengkonfirmasi ke pengadilan tinggi Surabaya, justru pihak pengadilan tinggi Surabaya tidak mengaku dan tidak merasa tidak pernah itu. Tidak pernah, dan ini surat ini dikatakan oleh pengadilan tinggi, ini surat ini mengada-ada. Karena surat untuk menghalangi pencairan ini juga tidak didasarkan alasan-alasan yuridis. Dikatakan juga kalau alasan pelantikan itu masalah internal birokrasi pengadilan. Bapak-bapak sebagai masyarakat tidak harus dikorbankan. Ya, berarti dalam konteks ini jawaban dari Pengadilan Tinggi Surabaya benar, sangat pro dengan sangat berpihak yang kepada kedua, yang saya ingin dalami, surat yang resmi itu yang dibawa oleh Pak Risan sebagai dasar untuk melakukan konfirmasi ke Pengadilan Tinggi Surabaya itu kop dan yang lain-lainnya resmi bener. Resmi. Yang mengeluarkan adalah Pengadilan Negeri Bangkalan. Pengadilan Negeri Bangkalan. Yang mengeluarkan Pengadilan Negeri Bangkalan. Pengadilan Negeri Bangkalan menyatakan bahwa tindakan mereka untuk tidak mencairkan itu berdasarkan fatwa. Maksudnya fatwa itu dikeluarkan bener nggak dengan sana? Nggak ada. Lah, gini kan Pak Risa ini kan saya melihat orangnya agak teliti dalam konteks urusan masalah ini gitu kan. Fatwanya kan? Ya. Nah, di sini menindaklanjuti surat saudara tanggal 26. Pengeklaman. Sebagaimana pokok surat bersama ini kami menyampaikan bahwa fatwa dari Pengadilan Tinggi Surabaya mengenai permohonan saudara untuk pencairan uang konsinyasi belum bisa dilakukan. Dikarenakan menunggu pelantikan panitera definitif karena panitera sebelumnya pindah ke PN Ponorogo. Hubungannya apa dengan Pak Risa, saya dalam konteks ini. Ini menarik. Kalau surat itu berdasarkan fatwa, surat yang model semacam ini tidak mencantumkan surat fatwanya. Iya. Ini kan klaim. Aneh kan? Iya, aneh. Itu aneh. Yang kedua justru ini kan klaim itu kan mestinya kalau institusi negara yang berkaitan dengan relasi sosial, relasi masyarakat, dan ini harus dipertanggungjawabkan kan, Pak Risan. Pak Risan sebagai ini dalam konteks ini dulu sebelum melanjutkan ke persoalan konsinyasinya. Dalam konteks ini saya percaya kalau Pak Risan kan teliti dalam konteks masalah ini. Mau didiamkan enggak ini? Selama uang klien kami dicairkan, saya diamkan. Tapi sementara ini saya tidak akan diam kan gitu. Saya akan persoalkan surat ini. Surat ini kan resmi dikeluarkan. Iya. Bukan resmi atas fatwa ya. Karena sudah terbukti dan terkonfirmasi bahwa fatwa palsu. Fatwa di sini adalah klaim sepihak. Klaim palsu. Klaim sepihak dari Pengadilan Negeri Bangkalan. Dan ini justru berimplikasi terhadap tidak hanya Pak Risan. Karena Pak Risan tadi bicara bahwa konsinyasi itu tidak hanya kliennya Pak Risan. Banyak. Tapi ada sekitar 42 sekian gitu miliar yang ada di sana. Lah, model-model semacam ini kan jelas-jelas merugikan masyarakat. Betul. Pak Risan sebagai pengacara ini mau didiamkan begini, jelas-jelas ada konfirmasi dari sana, Pak Risan? Kita tunggu itikat baik dulu ya dari Pengadilan Negeri Bangkalan sampai hari Kamis atau Jumat terakhir. Kamis besok dong. Kamis besok
Hari ini berarti hari ini dari video itu ya, hari ini Ya, paling ya. lambat besok Jumat, kalau sudah tidak minggu depan sudah nggak ada kompromi. Kalau kita mampu, kalaupun demo ke Mahkamah Agung pun kita mampu. Bukan urusan demonya Pak Rizal, ini kan persoalan hukum. Mereka ini yang mengadili nanti, yang mengadili permohonan kita, memberikan pertimbangan kita. Mereka akan melindungi institusinya. Kita lawan dengan cara-cara jalanan saja, dengan cara-cara yang bisa dilakukan rakyat. Dengan pikiran sederhana saja, ini sudah ada penyalahgunaan wewenang, Ya. pengeklaman sepihak. Betul. Karena sudah mendapatkan konfirmasi dari pihak Pengadilan tinggi. Selanjutnya Pak Rizal, setelah mendapatkan itu apa yang dilakukan? Nah, Pengadilan Tinggi kan waktu itu menjanjikan akan diklarifikasi secepatnya. Akhirnya tim kami datang lagi ke Pengadilan Negeri Bangkalan untuk mempertanyakan perihal kapan bisa dicairkan. Mereka sudah tanda kutip membatalkan surat ini, akan siap gitu. untuk akan mencairkan kan gitu. Tetapi saya kira akan dicairkan, ternyata bikin alasan baru lagi. Jadi bikin alasan baru lagi. Alasan baru laginya apa? Juga lucu. Apa itu? Apa itu? Karena masih akan rapat dengan pihak bank. Karena bank ini belum siap untuk mencairkan. Gimana bank belum siap? Setelah dari PT Surabaya, Pengadilan Tinggi Surabaya, bahwa ini tidak ada alasan yuridis untuk tidak mencairkan, dan surat yang sebelumnya diklaim menjadi kebijakan dan penjelasan kepada pihak Risang itu sudah gugur. Sekarang ada alasan baru lagi dengan menerima ini kan berarti sudah menerima hasil dari PT. Betul. Muncul alasan baru lagi. Banknya tidak siap. Mana ada bank tidak siap? Terus apa responnya Pak Risang? Ya kita demo aja banknya. Berarti apa? Ini ada kong kali kong, ini ada konspirasi jahat di sini. Saya bercuriga, boleh dong kita curiga, karena ini kenapa? Alasan ini terlalu dicari-cari. Kalau dicari-cari sekali mending Pak Liman. Ini banyak sekali yang dicari-cari. Ini kan sudah 6 kali alasan. 6 alasan sudah. Dan tidak yuridis semua gitu. Nah ini alasan yang terakhir ini menarik. Menarik, banknya tidak siap. Saya bukan orang yang punya duit banyak yang ada di bank. Saya bukan orang yang mempunyai deposito banyak yang di bank. Tapi kalau bicara urusan bank, biasanya yang menjadi raja itu nasabah. Lah ya, kapanpun mau dicairkan, kapanpun mau ditarik, itu adalah hak dari nasabah. Ya kan Pak Rizal? Betul. Lah ini kok dijadikan? Nah, iya dijadikan alasan. Akhirnya apa? Akhirnya kami yang awalnya curiga, sekarang makin curiga. Jangan-jangan Bang BTN tidak mempunyai uang ready segitu Pak Rizal. Jangan-jangan gitu. Kan tidak diambil tunai. Ini kan rekening, transfer antar rekening. Oh gitu. Antar rekening nggak mungkin ada lagi kalau itu alasannya. Iya, itu kan dari BI nanti. Ini BUMN, Bank Tabungan Negara ini. Itu pun kalau memang itu betul-betul alasannya ada dari pihak bank sendiri. Apakah itu secara teknis? Apakah diklaim juga bank ini? Jangan-jangan. Enggak, maka pihak PN menentukan tempat bank itu justru tidak dipikirkan dulu kan? Ya betul. Jadi kami datanglah ke bank tadi kemarin ya, hari Kamis, hari Rabu kemarin. Datang, kepalanya tidak ada. Karena kepalanya tidak ada, sudahlah kita demo aja gitu aja. Banknya kita demo. Karena katanya orang PN yang tidak siap ini bank. Iya, karena menunggu kesiapan bank. Berarti kan banknya tidak siap kalau menunggu kesiapan bank. Menarik. Berarti ini digeser berarti ya. Jangan-jangan ini seperti PT yang tidak tahu apa-apa diseret-seret. Jangan-jangan bank yang tidak tahu apa-apa juga diseret-seret oleh kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkalan ini. Jangan-jangan ini. Jangan kan gitu. Tapi karena kita nggak mau konfirmasi. Dengan akumulasi alasan yang tidak masuk akal ini, boleh dong banyak orang curiga gitu kan. Nah, akhirnya curigalah kita. Curigaan macam-macam. Akhirnya ada yang dimasukkan ke kami. Itu kayaknya didepositukan atau bukan deposito tapi tabungan berjangka ya, yang tidak bisa diambil dalam waktu 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Ditunggukan berarti. Iya, apakah begitu? Karena memang ada pemberian sebelumnya, itu ada pemberian dari BTN ke pengadilan ini senilai 600 juta gitu. Uang apa itu? Yang sempat rame, makanya itu uang dari konsinyasi, katanya sponsor. Hebat banget BTN ngasih sponsor 600 juta itu. Untuk menyimpan uang itu. Ya, sebagai rasa terima kasih mungkin.
Ya begini. Kalau sponsorship kan imbal balik Pak Liman. Imbal balik kan sponsorship. Tapi ini juga belum kami konfirmasi. Tapi ini akhirnya berkembang. Artinya gini Pak Risan, apa yang dijelaskan Pak Risan barusan, ada sponsor, ada uang pemberian sekian-sekian sponsor atau tidak, ini menyangkut hak masyarakat. Artinya uang yang ditaruh itu adalah bukan punyanya pengadilan kan? Dan penanggung jawab uang ini bukan pengadilan, tetapi apa? Panitia pengadaan tanah. Seandainya saya ini pengacara Pak Risan, mendapatkan cerita semacam itu, maka saya akan persoalkan ini, karena ini sudah mengambil untung dari uang orang. Kan gitu Pak. Betul, mengambil atau kalau bahasa kasarnya itu ini sudah dicuci uang ini mungkin. Kalau karena saya bukan pengacara, tapi pikiran saya juga agak takut ngomong walaupun pengacara. Akan saya carikan pasal-pasal karena ini jelas merugikan orang. Lah, kata kuncinya kan merugikan orang ini. Merugikan masyarakat. Dari apa yang dilakukan PN dengan pihak bank? Walau alam apakah banknya ini betul-betul ikut terlibat salah atau ini akal-akalan PN lagi kan? Walau alam masih. Karena banknya belum terkonfirmasi kan gitu. Jadi hari ini posisi existingnya hari ini adalah alasan terakhir adalah bank belum siap. Bank belum siap. Menunggu kesiapan bank. Kalau menunggu kesiapan bank, berarti kan bank belum siap. Sampai kapan kami menunggu banknya siap? Jadi sudah nggak ada waktu ya, besok atau lusa nggak begitu ya alasannya? Nggak ada karena yang di brosur bukan brosur ya. Jadi pedoman pencairan uang yang konsinyasi yang diberikan kepada kami ini hanya makan waktu di sini tulisannya 45 menit. 45 menit. Jadi cukup itu prosedur untuk pencairan itu. Betul. Hanya 45 menit. Dan ini berbulan-bulan bertahun-tahun dan ini dasarnya dari pedoman yang dibuat Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2019. Dijadikan pedoman tata cara ya. Bagi pengadilan negeri untuk eksekusi termasuk konsinyasi di sini. Di sini pedoman ini disebarluaskan bahwa saya kira Pak Risan sudah punya banyak referensi tentang masalah sudah banyak memastikan dan menyimpulkan bahwa ada kesewenang-wenangan di PN Bangkalan. Seharusnya yang lebih paham pedoman ini kan yang melayani, bukan kami yang dilayani kan. Tapi ini memanfaatkan, dianggap kami tidak tahu, bodoh, dan dibodoh-bodohi terus. Kalau kalian ya karena kami dianggap tidak akan melawan karena mereka ini lembaga pengadilan kan gitu. Ya, enggak masalahnya kan ini tidak hanya persoalan yang semacam yang sedang dihadapi dan sedang diurus Pak Arisa ini kan tidak hanya bukan hanya satu. Ya, tidak hanya satu orang, banyak orang yang ada satu lagi yang kami tahu itu sudah inkrah juga sejak April 2022. Dan sampai sekarang suruh nunggu putusan PK sudah 1 tahun katanya menunggu. Oke, Pak Risan, dalam konteks ini saya anggap cukup apa yang ingin disampaikan terkait masalah ini. Jadi begini, saya masih berharap, kami ini berharap ini masalah pelayanan ya, bukan masalah perkara. Ini pelayanan kepaniteraan pengadilan negeri ya. Masyarakat ini di mana lembaga pengadilan ini adalah lembaga tempat masyarakat mencari kepastian hukum. Kan ya. Tapi lembaganya kepaniteraan ini memberikan sesuatu yang tidak pasti, yang tidak pasti dengan alasan yang tidak yuridis, tidak yuridis sama sekali, dicari-cari. Nanti mereka mau nikah juga dibuat alasan karena apa? Paniteranya masih mau mantu misalnya, jadi tidak bisa dicairkan. Bisa jadi loh. Bisa jadi karena paniteranya alasan yang tadi itu sudah keluar. Bisa jadi karena masih sakit gigi. Bisa. Operasi. Tidak ada hubungannya. Artinya apapun alasan yang terjadi, layanan tidak boleh macet. Karena di situ setiap hari orang meminta layanan dari pengadilan. Bukan alasan paniteranya sakit gigi, mau mantu, masih mandi. Kan nggak begitu. Badan publik itu memang secara prinsip memberikan pelayanan. Ketika bicara pelayanan tidak boleh institusi itu merugikan terhadap masyarakat yang wajib untuk yang alasan yang diberikan itu alasan-alasan pribadi. Alasan pribadi banget gitu. Bukan alasan juridis. Hanya itu Pak Risan yang ingin disampaikan terkait terakhir dalam konteks masalah konsinyasi. Yaitu kami berharap hari ini dan terakhir besok sudah dicairkan karena syarat semua sudah dipenuhi. Tidak ada alasan bagi pengadilan negeri Bangkalan maupun bank untuk tidak mencairkan uang ganti rugi milik masyarakat ini. Karena masyarakat ini tanahnya sudah dirampas tanda kutip, uangnya sudah dibayar tapi uangnya masih dikangkangi oleh pengadilan negeri Bangkalan sebagai lembaga yang hanya dititipi. Kalau besok tidak cair, apa yang dilakukan?
Ya, cara-cara yang bisa dilakukan masyarakat hanya satu, kita unjuk rasa saja terus pengadilan negeri. Artinya pasti akan melakukan perlawanan gitu kan? Iya, perlawanan, nggak akan berhenti. Dengan berbagai macam cara. Cara, itu apa? baik cara hukum maupun cara jalanan kan gitu. Kayak itu warisan ya? Siap. Pemirsa, ini menarik gitu ya, karena persoalan-persoalan semacam ini hari ini existingnya banyak yang mengalami tidak hanya klaim warisan, dan bisa ada persoalan-persoalan lain yang tidak kita ketahui mempunyai hal yang sama semacam ini. Ada banyak hal alasan-alasan tidak masuk akal di konstitusi yang kita hormati, yang kita hormati lah, Kita taati. dan taati kebijakannya. Justru ini jelas-jelas kewenangan yang dimiliki digunakan dengan sewenang-wenang. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian khusus dan juga menjadi perhatian serius dari para pihak, khususnya dari PN gitu ya, dan juga menjadi perhatian serius dari Pengadilan Tinggi Surabaya, juga termasuk Mahkamah Agung, agar persoalan-persoalan semacam ini tidak hanya betul-betul dihentikan. Dan insya Allah ini tidak hanya terjadi di sini, akan banyak persoalan-persoalan yang sama mungkin terjadi di lain tempat. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.